seluruh penduduk yang ada di sana untuk membela Tuhannya. Padahal keuntungannya didapatkan oleh gerejawan dan kerajaan. Untungnya siapa? Gerejawan dan kerajaan. Penduduknya suruh maju perang. Bagaimana caranya? Perang salib adalah perang hipnosa. Disugesti semua masyarakat akan mendapatkan dari Tuhan. Orang gerejawannya perang. Enggak Pak, ngumpulkan ghanimah. Kalau bahasa kita ya, kumpulin harta perangnya, pajak rakyat. Kerajaannya bagaimana? Tambah mewah. Orang disuruh taklukkan terus. Nah, siapa yang memberikan ini? Pihak gerejawan. Ingat, yang kita tampilkan pertama tadi surah Al-Baqarah ayat 100. Itu dia kuncinya. Yang kedua, digunakan pihak gerejawan sebagai pembersih dosa di balik-balik. Sudah kita sampaikan. Yang ketiga, pengobatan massal dengan menggunakan metode hipnosis kepada jamaatnya agar merasa lebih baik setelah keluar dari gereja-gereja. Yang sakit kumpulkan di depan semua. Mari kita angkat tangan semua. Pernah nengok? Nengok di YouTube sekali-sekali. Alhamdulillah. Tuh. Inilah dia yang digunakan, hipnosis. Ya. Memasukkan program perdamaian pada daerah-daerah konflik dengan sistem trauma healing yang isinya menghipno penduduk agar dapat mengikuti mereka, murtad. Program murtad mereka dengan hipno. Ya. Memasukkan legalitas keilmuan dewa tidur ke dalam dunia pendidikan, terutama pada departemen psikologi. Segmen dan tempat ini menempatkan ilmu ini agar terlihat ilmiah dan ilegal. Jadi proses mereka legal maksudnya. Ya. Jadi mereka berencana sudah lama agar ilmu ini legal dan tidak bisa dihengkangkan dari bumi ini. Bagaimana caranya? Masukkan dalam dunia pendidikan. Departemen apa yang paling pas? Departemen psikologi. Dan hampir semua orang praktisi psikologi belajar ini. Kalau tahap pertama belajarnya dengan bandulan. Ini anak-anak saat tahap level dasar ini. Iya. Kalau nggak lihat detak jam. Ini tahap dasar. Ya, maka akan masuk semuanya segmennya. Apa yang dilakukan setelah mereka melakukan hipno? Mereka akan menguak semua aib yang ada pada seorang konselor tersebut. Ceritalah bapaknya, istrinya, suaminya, semuanya dibuka. Nauzubillah. Padahal Allah menutup aib. Kita membongkar aib. Tapi tenang saat saya nggak payah Anda cerita. Saya temukan saya bisa menghipno tanpa cerita. Dulu. Canggih hipno saya, Ustaz. Anda nggak boleh cerita tentang masa lalu Anda. Kenapa? Anda nggak boleh buka aib Anda kepada saya. Tapi saya bisa menghipno dengan masalah yang ada. Ngeri, Ustaz. Jadi semakin kita tahu dalam, semakin kita berbahaya di dalam sini, Ustaz. Jadi jangan sampai kita masuk ya. Memaksa masuk ke ranah keislaman. Nah, ini dia, masuk dia, mencoba. Hipno, tahfiz, hipno, parenting, hipno, birding, hipno, selling yang barusan kita rasakan tadi. Alhamdulillah. Dicoba dimasuk ranah. Nanti setelah ini apa? Masuk ke ranahnya. Kenapa masuknya ke ranah selling ini orang-orang kita seperti kita? Konsepnya Pak, secara ekonomi. Karena Muslim di Indonesia adalah konsumen terbesar. Maka Unilever sekalipun mempunyai sebuah produk sampo pakai jilbab. Luar biasa Unilever. Kenapa? Konsumennya orang Islam terbesar. Sellingnya harus jual-jual nama Islam. Parenting Islam. Kecerdasan anak secara Islam. Kepribadian Islamik. Luar biasa. Pokoknya jual Islam lakulah. Jual Islam laku jualannya. Nah,
Nah, proses hipnonya yang mendapatkan kegagalan faham. Ini terakhir nih. Mudah-mudahan ini terakhir ya. Prosesnya. Terakhir terus ya. Pertama, dan nih, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syar'iyah. Apa itu? Layarnya dikosongkan. Nah, proses pengosongan pikiran, pengosongan jiwa dan ruh dari Allah. Artinya, pengosongan pikiran artinya adalah mengosongkan jiwa dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini program siapa? Program siapa? Program iblis. Ya, setan ini. Menjauhkan jiwa dan ruh manusia dari Allah. Bahaya ini, Pak. Ini bahaya ini. Bahaya. Yang kedua, proses mendengarkan suara. Gelombang suara atau magnet suara atau kuantum suara. Proses ini adalah proses kontrol manusia atas manusia. Saya mau tanya, yang mengontrol manusia siapa? Yang mengontrol manusia siapa? Jadi kalau ada manusia yang pertama mengontrol manusia, berarti dia menganggap dirinya na'udzubillah, summa na'udzubillah. Udah hasar ya? Belum ya? Jadi kalau ada manusia yang mencoba mengontrol manusia, berarti dia mengambil posisi Allah untuk mengontrol orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Anda tidak akan pernah merasakan hal ini kalau Anda tidak terjun. Dan jangan terjun, saya bilang. Jangan terjun. Bagaimana kita mengambil hak orang, hak Allah kita ambil untuk kita kerjakan, untuk kita rubah-rubah orang, kita rubah-rubah nasib orang, kita rubah-rubah cara kerja orang, kita rubah-rubah cara berpikiran orang, kita rubah rezeki orang. Jangan sampai Anda terjun. Jangan sampai. Biar saya aja yang sudah menjalaninya. Biar saya aja. Proses yang ketiga, proses pendalaman. Deping ya. Penguasaan manusia mematikan seseorang tanpa izin Allah. Pingsan itu mati artinya. Pada saat dia pada kondisi yang terbawah, maka matilah dia. Siapa yang mematikan? Manusia. Enggak usah, sikit pun jangan belajar, akhi. Sikit pun jangan belajar. Anda mematikan sesaat manusia. Tidur saja itu Allah yang matikan dan Allah yang jaga. Bagaimana mungkin kita mengambil kerja Allah? Stop. Yang proses akhir menciptakan rasa mampu memberikan solusi. Yang di atas ya. Tadi baru pendalaman ya. Proses sugesti. Ini yang berat sekali, San. Berat sekali. Kalau dia nggak punya iman, ini nggak ada merasa salah sedikit pun, nggak bisa. Proses memasukkan dan menanamkan kehendak manusia kepada manusia lain dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia tersebut. Ya. Bagaimana bisa kita menyusun manusia yang telah Allah ciptakan? Lalu kita rombak-rombak cara berpikirnya, cara perasaannya, cara kebutuhannya. Ini sungguh tidak dibenarkan, sungguh tidak dibenarkan. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang merusak. Ini ilmu yang membuat kita jatuh
dalam kehinaan. Ini ilmu yang sungguh merebut hak Allah. Maka jauhkan diri kita dari ilmu ini. Sedikit pun jangan. Sedikit pun jangan masuk dalam prosesnya. Proses akhir menciptakan rasa mampu memberikan solusi dan kemaslahatan bagi manusia lainnya. Semuanya sudah kita ambil peran. Tanpa tidak langsung, tanpa langsung kita telah mengatakan. Sebagaimana Fir'aun mengatakan dirinya. Tanpa langsung. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ilmu ini sangat tertolak. Sangat tidak baik. Inilah kenapa para sahabat salafus salih tidak pernah melirik ilmu ini sebagai satu keilmuan. Dan tidak ada satu cendekiawan muslim, orang-orang hebat muslim berpikir untuk ilmu ini, tidak ada. Dan jawabannya adalah ilmu ini mengambil hak Allah dan diambil alih oleh manusia yang berperan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Astaghfirullahaladzim. 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 Dan yang terakhir, yang membuat apapun nama tahfizkah, learningkah, parentingkah, goal setting yang terbesarnya adalah melemahkan seseorang dari pertolongan Allah. Melemahkan seseorang dari pertolongan Allah. Dia akan datangkan konseling lagi. Dia akan jalan datang lagi untuk dihipno. Dia akan nyaman berada di tempat itu. Dia akan nyaman jumpa sama bapak itu. Jumpa sama dia, jumpa sama dia. Dia melemahkan seseorang dari pertolongan Allah. Maka tidak ada yang baik sedikit pun ilmu ini. Sedikit pun tidak ada. Maka campakkan jauh-jauh. Yang sudah mulai belajar, tinggalkan. Yang sudah mulai ingin masuk ke tahap berikutnya, tinggalkan. Sedikit pun tidak ada yang manfaatnya. Dan semuanya tertolak. Dan semuanya tertolak. Dan alhamdulillah saya sangat senang sekali bergabung di fatwa ini. Saya mendengarkan sendiri fatwa-fatwanya. Dan saya mengambil untuk memanamkan pada diri saya bahwa ini jelas haram. Inilah haramnya. Inilah haramnya. Inilah tertolaknya. Sihirnya, keilmuannya, tokohnya, orangnya, fungsinya, prosesnya, aplikatifnya, tujuannya, semuanya tertolak. Lalu bagaimana mungkin kita mengambil yang tertolak untuk menjadi hujjah kita? Sementara Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad, salafus salih sudah memberikan jalan bagi kita untuk mengambil jalan kehidupan yang sempurna. Semoga Allah mudahkan diri kita menjauhi semua kebatilan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sudah. Demikian yang bisa saya sampaikan, sharing kita. Cepat saja karena mungkin waktu yang harus kita hemat karena nanti diskusi yang akan disampaikan dari dari Anda semua dan kita semua menghasilkan satu tujuan bersama, visi bersama bagaimana daurah kali ini mempunyai satu keluaran dari teriakan kita bersama untuk bisa melawan dari semua praktisi hipno dan bersihkan keluarga kita, bersihkan organisasi kita dari praktisi hipnoterapi dan sejenisnya. Jazakallahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah pengalaman beliau terkait hipno. Hipno. Ya, berikutnya sebenarnya kemarin berbincang-bincang dengan seseorang yang katanya alumni apa juga ya, terkait dengan hipno juga. Siapa ya peserta yang katanya mau cerita juga. Intinya nanti ini saya sebagai pengatur acara kan sebagian besar insya Allah sudah sholat asar ya. Ya maka kita
tuntaskan urusan kita sampai jam 4 aja ya. Bagi yang panitia lokal yang nanti ketika asar, ya silakan sholat asar dulu, tapi yang lain boleh lanjut. Oh ya, sebelum berikutnya, karena kopi sudah ada, teh sudah ada, tapi madu belum ada. Jahe juga nggak ada.